Semua itu penyakit itu timbulnya dari prasangka kita, dari mindset kita, dari pikiran kita. Makanya kalau punya penyakit jangan dieman-eman teman-teman. Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tati Family. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share rutinitasku di malam hari. Kebetulan ini udah malam, udah jam 10 lewat. Seperti biasa rutinitas malam aku mau bikin minuman rimpang teman-teman. Jadi sebelum tidur wajib untuk mengkonsumsi rimpang dulu, untuk membersihkan perut kita, usus kita, apa yang kita makan dari pagi sampai malam ini. Nanti setelah minum rimpang udah stop, gak boleh makan, gak boleh ngemil lagi ya teman-teman. Dan untuk bikin rimpang kali ini aku mau bikin rimpangnya stok di frozen ya teman-teman, atau di freezer yang udah dibekukan dengan rimpang yang diiris. Nah seperti ini untuk rimpangnya. Ini bahan-bahannya terdiri dari jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Oke teman-teman, aku mau bikin air panas dulu untuk nyeduh rimpang ini. Karena aku nggak punya air panas, dispenserku nggak pernah dinyalain air panasnya. Jadi setiap mau bikin rimpang aku masak air dari kompor. Jadi biar panasnya panas bener-bener gitu. Jadi kandungan dari rempah-rempahnya biar keluar semua gitulah teman-teman ibaratnya. Oke teman-teman, aku lanjut dulu untuk nyiapin air untuk bikin rimpangnya ya. Nah teman-teman, ini udah jam 10 malam. Waktunya kita bikin minuman rimpang. Nah malam ini kita mau bikin rimpangnya yang diiris ya. Ini stok frozen tuh, masih beku teman-teman. Tapi ini segar karena disimpan di freezer. Makanya kalau teman-teman bikin rimpang yang diiris ataupun yang di blender, yang di chopper, disimpannya di freezer ya. Jadi masih tetap fresh. Kita mau seduh teman-teman untuk minum rimpang di malam hari. Dan ini aku bikin segini itu buat 2 gelas minum ya. Dan ini airnya udah panas. Nah ini rimpangnya tinggal masukkan ke tekonya aja, jangan salpok dengan tekonya ya. Ini kuning itu dari kunyit bukan karat. Kita masukkan air panas. Nah ini airnya udah panas, jadi tinggal diseduh air panas ya teman-teman. Karena banyak yang komentar katanya direbus atau enggak perlu direbus, karena menurut dokter Jadul Akbar pun lebih bagus diseduh aja, karena biar kandungan dari rempah-rempahnya enggak berkurang. Dan ini aku mau tunggu untuk 1 jam ya, kurang lebih 1 jam biar anget, baru nanti kita racik. Karena di kolom komentar banyak banget yang nanya resepnya, takarannya ya. Jadi ini bahan-bahannya saya ulangi lagi: jahe, kunyit, serai, dan lengkuas. Untuk takarannya, untuk 1 kali minum itu misalkan jahenya satu jempol, kunyitnya setengah jempol, kemudian lengkuasnya 3/4 dari kunyit, kemudian serainya cukup 1 batang aja kalau yang besar ya, kalau yang kecil ya 2 lah nggak apa-apa. Itu untuk 1 kali minum. Dan untuk rimpang ini nggak perlu direbus ya teman-teman, karena banyak banget yang nanya direbus enggak, diseduh dengan air panas. Karena aku mengikuti saran dari dokter Jadul Akbar, yaitu direbus aja dengan air panas. Karena kalau misalkan direbus itu kandungan dari rempah-rempahnya itu akan berkurang. Jadi lebih baik diseduh dengan air panas. Dan nanti untuk pelengkapnya ini dikasih madu 1 sendok,
air jeruk nipis ataupun jeruk lemon yang diperas ataupun pakai sari lemon nggak apa-apa. Kemudian kasih garam sedikit ya. Jadi kayak madu, jeruk, garamnya juga itu dimasukkan ke minumannya itu ketika udah hangat, ketika mau minum. Tidak boleh berbarengan dengan menyeduh rimpang ini ya teman-teman, jadi nunggu hangat dulu. Nah teman-teman, ini minuman rimpangnya udah hangat, waktunya kita minum. Dan ini udah jam 12 kurang. Tadi bikin rimpangnya kemalaman, udah jam 10. Padahal mata udah ngantuk, cuma ini udah aku seduh. Kalau nggak diminum sayang kan, karena besok pagi aku harus minum rimpang lagi. Ya udah, akhirnya aku nunggu dulu minum rimpang baru tidur. Dan ini mau aku seduh dulu ke gelas ya. Nah untuk rimpang ini, si rempah-rempahnya nggak dimakan ya teman-teman, jadi cuma airnya aja. Karena di kolom komentar banyak juga yang nanyain, katanya Bun, itu rempah-rempahnya bekas seduhannya ini dimakan atau enggak. Enggak teman-teman, kalau aku enggak dimakan. Kalau misalkan mau dibuat sayur, ada sebagian yang bilang katanya suka dipakai buat bumbu masakan gitu kan. Bisa aja sih, cuma aku enggak digunakan karena memang aku jarang masak yang pakai bumbu-bumbu kayak gitu ya. Aku mau masak yang praktis, jadi nggak aku gunakan. Oke, kita lanjut. Ini mau kasih jeruk lemon. Maaf kalau mataku udah muka bantal ya teman-teman. Udah ngantuk banget sebenarnya. Cuma nggak minum rimpang, sayang banget. Nah untuk jeruk lemonnya teman-teman, aku pakai 2 sendok makan gini ya. Tuh. Tadi udah satu dimasukkan, ini satu lagi dimasukkan. Terus di kolom komentar ada yang bertanya, katanya kalau punya emah aman nggak pakai jeruk, lemon, dan nipis. Sepengalamanku, aku punya emah, alhamdulillah aman teman-teman. Tapi ya tergantung mindset teman-teman juga, tergantung insting teman-teman juga. Kalau teman-teman ngerasa bahwa nggak cocok, nanti lambungnya kumat, ya udah di skip aja. Kalau misalkan mau coba-coba boleh, tapi selama ini aku aman. Justru yang punya emak, punya lambung, obatnya itu menurut dokter Jedul Akbar itu salah satu yang lebih praktis, yaitu dengan jeruk nipis. Karena lambung kita itu asam, ketemu dengan jeruk nipis kan asam, jadi basah, akhirnya netral. Tapi memang benar teman-teman, aku rasakan seperti itu. Kalau kita rutin mengkonsumsi air jeruk, itu mah sembuh loh. Semua itu penyakit itu timbulnya dari prasangka kita, dari mindset kita, dari pikiran kita. Makanya kalau punya penyakit jangan dieman-eman teman-teman. Udah, selama itu obat, kalau aku selama itu obat aku coba teman-teman kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah dicoba kok nggak enak, itu makin gak enak, ya udah di stop. Kalau nggak masalah teruskan aja gitu. Terus tadi udah dikasih garam ya teman-teman. Fungsinya garam itu buat penyerapan minuman herbal ke badan kita biar lebih cepat penyerapannya. Itu kata dokter Jedul Akbar. Kalau nggak pakai garam nggak apa-apa, kalau nggak pakai jeruk nipis, jeruk lemon nggak apa-apa, kalau nggak pakai madu nggak apa-apa. Tapi lebih bagus memang pakai jeruk nipis, jeruk lemon, kasih madu, kasih garam. Jadi aku mengikuti saran dokter Jedul Akbar aja teman-teman. Pastikan dokter Jedul Akbar memberikan yang terbaik, istilahnya ngasih ilmunya yang terbaik ya. Nah ini untuk madunya 1 sendok aja. Oh ya, ada di kolom komentar yang komen juga, katanya Bun, itu malam-malam minum madu emang gak takut diabetes? Insya Allah enggak, selama madunya memang madu asli. Kalau madu asli kan manisnya juga nggak tajam ya teman-teman. Justru kan madu itu buat obat, buat kekebalan badan kita, buat kesehatan kita juga gitu. Yang penting segala sesuatu gak boleh berlebihan. Selama masih aman, selama masih terpantau batasan normal, insya Allah aman teman-teman. Kayak gitu ya. Pokoknya intinya tergantung
mindset pikiran kita. Terus kalau memang teman-teman beranggapan bahwa madu bikin diabetes, bikin penyakit gula meningkat, kadar gula tinggi, ya udah di skip aja, nggak apa-apa. Aku mah testimoni seperti ini, ngasih ibaratnya contoh seperti ini karena semua udah saya lakukan, sudah saya kerjakan, sudah saya rasakan dari kita mengkonsumsi rimpang kurang lebih 1 tahun, teman-teman. Jadi bukan hanya teori, makanya saya bisa ngasih ibaratnya kesaksian kalau rimpang ini bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, D, E, F gitu ibaratnya. Karena aku udah merasakan banyak banget sebelumnya, banyak banget penyakitku, ya Allah. Teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu sebelum aku minum rimpang itu banyak banget yang dirasa pokoknya. Dari mulai emah, dari mulai kolesterol, terus asam lambung, batu empedu, miom, kista, bahkan ada ambeien. Aku belum bikin video tentang penyakit ambeienku bisa sembuh dengan rimpang ya. Nanti suatu saat aku akan cerita. Terus pegel-pegel, pokoknya itulah. Dan yang sering itu masuk angin ya. Alhamdulillah, pokoknya setelah minum rimpang semua teratasi secara pelan-pelan. Dan alhamdulillah semua penyakit yang ada di badanku yang biasa terasa sesering mungkin, alhamdulillah udah mulai bener-bener berkurang banget. Bahkan udah jarang, dan bahkan juga dibilang nggak pernah juga bisa jadi, karena biasanya sebulan sekali itu pasti kumat. Ini alhamdulillah enggak, teman-teman. Pokoknya banyak banget lah, teman-teman. Makanya aku berani ngasih apa ya, gitu, testimoni ya ibaratnya. Testimoni dengan rimpang Dr. Jaidul Akbar ya, memang karena aku mengkonsumsi setiap hari. Aku tidak akan bercerita ataupun ngasih informasi ke teman-teman kalau memang aku belum melakukan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi aku pengen ngasih testimoni, ngasih pengalamanku setelah aku melakukan hal tersebut. Jadi biar aku juga yakin untuk menyampaikan ke teman-teman. Jadi jangan sampai nanti informasi dariku itu menyesatkan ya, teman-teman. Insya Allah selama ini aku ngasih informasinya sesuai apa yang aku rasakan ya, teman-teman. Jadi jangan disamaratakan ataupun jangan ada persepsi bahwa temanku si A minum rimpang nggak cocok, perutku gini, penyakitnya jadi gini. Aku udah beberapa kali bilang semuanya kembali ke kondisi badan kita. Apakah badan kita mau menerima dengan cepat atau lambat? Apakah badan kita mau ibaratnya menerima asupan minuman-minuman herbal atau tidak? Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman minum minuman kayak gini, minuman herbal, harus sabar. Jangan baru sekali, 2 kali, seminggu udah stop karena masih terasa. Karena butuh proses untuk minuman kayak gini membersihkan apa yang ada di badan kita, yang menurut alarm badan kita itu udah nggak baik gitu ibaratnya, teman-teman. Apalagi teman-teman kalau udah biasa mengkonsumsi obat-obatan itu ya butuh proses yang panjang. Jadi setelah obat-obatan itu ibaratnya udah bersih, barulah si rimpang ini bekerja secara maksimal. Itu penjelasan dari Dr. Jaidul Akbar. Makanya kenapa semenjak aku menemukan rimpang udah jarang minum obat, teman-teman. Biasanya aku kalau pusing sedikit aku langsung minum obat. Lambungku kena sedikit aku langsung minum obat, masuk angin sedikit aku minum obat. Sekarang enggak, teman-teman. Jadi kalau misalkan pusing sampai malam nih, dari pagi sampai malam aku pusing, aku buru-buru minum rimpang. Terus kalau misalkan kayak pegel, cepat minum rimpang. Kalau misalnya kolesterolku lagi kumat, kan kalau kolesterol kumat di leher belakang ini sampai ke pundak itu kayak tegang-tegang gitu, aku minum rimpang. Kalau memang sama rimpang udah dicoba masih terasa, ya aku baru minum obat, teman-teman. Tapi alhamdulillah selama ini kalau udah minum rimpang aman-aman aja, teman-teman. Jadi intinya aku lagi menghindari banyak minum obat. Jadi selama aku masih bisa minum obat dengan herbal, ya aku akan coba, aku akan jabanin, teman-teman. Kalau memang udah nggak mempan, ya berarti solusi keduanya ya berarti harus minum obat gitu kan, teman-teman.
Tapi kan gak ada salahnya kita untuk berikhtiar dulu untuk minum minuman herbal. Dan minuman herbal ini aman teman-teman, insya Allah aman karena tidak ada zat kimia. Ini herbal ini teman-teman, rimpang ini ibaratnya itu makanan atau bahan-bahan yang kalian makan setiap hari. Jahe, lengkuas, sereh, kunyit, itu kan di rumah pasti ada aja makanan yang menggunakan bahan itu. Coba kalian makan makanan yang ada bahan-bahan itu, apakah keracunan? Apakah ibaratnya penyakitnya tambah ngedrop atau bertambah parah? Menurut aku enggak loh. Justru dengan makanan kayak gitu itu kan makanan alami ibaratnya. Jadi kadang istilahnya aku bingungnya katanya ada efek samping. Enggak teman-teman, nggak ada efek samping. Kalau ada efek samping mah kalian makan ibaratnya makan soto bening kan itu ada kunyitnya, ada nggak efek sampingnya? Contoh kalian minuman jahe, ada nggak efek sampingnya? Nggak kan? Justru efek sampingnya apa? Kalau kita beli minuman jahe di luaran itu kan pakai gulanya tinggi, manis, dan kita nggak tahu gulanya gula alami atau gula buatan. Itu yang bikin ada efek sampingnya. Efek sampingnya bukan dari jahe tapi dari gulanya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi insya Allah aman. Aku mau minum dulu untuk rimpangnya, dan ini udah anget banget, wanginya udah nusuk banget ke hidung, segar banget teman-teman, segar wangi jahe. Jadi mataku yang tadinya udah muka bantal udah agak melek nyium aroma jahe. Oke teman-teman, aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemarin ada yang komenkan katanya beli madunya di mana, beli jeruk lemonnya di mana. Buat teman-teman kalau mau beli sari lemon ataupun madu, teman-teman bisa cek di deskripsi ya, ada link dari marketplace-nya. Silahkan nanti teman-teman klik aja, langsung bisa order di situ ya. Jadi aku minum setiap hari itu 1 gelas ya teman-teman. Takaran air minumnya segelas kayak gini ya. Tapi kalau teman-teman minumnya mau dikurangin, silahkan, nggak apa-apa. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah teman-teman, habis rutinitasku udah selesai malam hari ini sampai malam. Alhamdulillah dikasih kesehatan, insya Allah kasih keberkahan. Alhamdulillah dikasih rezekinya salah satu teman-teman onlineku ya. Jadi aku ada teman buat sharing-sharing sekarang kan. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita lewat online bisa membawakan keberkahan ya teman-teman. Dan waktunya kita istirahat karena udah minum rimpang, dan ini udah jam 12 deh kayaknya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya videonya. Semoga video ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang pengen hidup sehat. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dikasih umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang sehat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, mungkin videonya saya akan akhiri sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.